Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 Kementerian Agama 2023. Perkenalkan, saya Wahyu Rahmati SPDI, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di Mandua Sragen. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2023 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Mandua Sragen. Untuk lebih jelasnya, berikut video uji kinerja praktek pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat semua hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita mulainya dengan berdoa. Silakan ketua kelas disiapkan. Semoga dengan berdoa pada siang hari ini kita dipermudahkan untuk belajar SKI pada siang hari ini. Masih semangat belajar SKI siang hari ini? Tadi sudah sholat zuhur, sudah istirahat kedua, sudah makan siang? Sudah jajan? Berarti harusnya amunisinya udah 100%, berarti siap untuk belajar SKI ya? Saya cek dulu kehadirannya. Ada yang nggak masuk? Ada yang izin? Abdul Malik? Adesa? Oh, izin ya? Berarti ada beberapa yang tidak masuk karena izin ya. Anak-anak, masih ingat nggak pelajaran kita kemarin apa? Oh iya, apa Mbak? Ya, kondisi Madinah sebelum datangnya Islam. Ya, hari ini kita akan belajar tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Dari judulnya kita akan menelaah dulu apa itu substansi, apa itu strategi, apa itu dakwah. Ya. Siapa yang tahu apa itu substansi? Oh iya Mbak. Isi pokok atau isi pokok? Oke, substansi itu isi pokok atau isi pokok. Sekarang kita telah lagi strategi. Apa itu strategi? Oh, rencana. Kemudian kita telah yang poin ketiga. Apa itu dakwah? Ya. Ajakan atau panggilan. Dari judulnya kita bisa tahu bahwa substansi itu kan ide. Strategi adalah cara, kemudian dakwah adalah ajakan atau panggilan. Berarti ide yang digunakan Nabi Muhammad atau mungkin cara yang digunakan Nabi Muhammad ketika berdakwah di Madinah ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan menelaah tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah sebagai inspirasi dalam menguatkan fondasi keimanan dan meneladani perilaku mulia Rasulullah. Kemudian, kriteria yang akan kita capai dalam tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama yaitu menelaah substansinya. Poin kedua adalah menelaah strategi dakwahnya di Madinah. Alur tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, kita akan menggunakan problem based learning. Kemudian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan berdiskusi. Kemudian ada presentasinya, tanya jawab antar kelompok. Yang terakhir adalah evaluasi dan kesimpulan. Sampai di sini bisa dipahami? Ini ada sedikit tentang video strategi dakwah Nabi di Madinah. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah.
Masyarakat Madinah yang memiliki pemikiran terbuka serta mendapatkan agama baru menjadi salah satu faktor budaya Islam masuk di sana. Adanya dua perjanjian Akabah menjadi bukti tentang kesungguhan mereka akan agama baru mereka, yakni Islam. Hijrahnya Rasulullah ke Madinah juga menjadikan substansi dakwah beliau berbeda dengan substansi dakwah di Mekah. Strategi yang ketiga ialah membentuk piagam Madinah. Ini merupakan upaya Rasulullah dalam meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat Madinah. Rasulullah juga mempersatukan antara golongan Yahudi yakni dari Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Terhadap golongan Yahudi, Rasulullah membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak asasi manusia di Madinah, yang sering disebut dengan piagam Madinah. Ya, sudah selesai. Gimana? Sudah punya gambaran? Sudah menonton video, kalian sudah memiliki sedikit gambaran tentang substansi dan strategi dakwah Nabi di Madinah. Maka tahap selanjutnya adalah saya akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok per baris saja ya. Jadi baris 1 kelompok 1, baris kedua kelompok 2, 3, dan 4 ya. Jadi silahkan sekarang kalian bertemu dengan teman kelompoknya, membentuk lingkaran atau membentuk kotak, silakan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Sudah nyaman bertemu dengan teman kelompoknya? Ya. Di dalam dengan berdiskusi dengan teman kelompoknya, saya akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Dalam LKPD ini sudah ada langkah atau cara kerja bagaimana kalian menyelesaikan laporannya. Yang halaman pertama nanti ini ada langkah kerjanya. Halaman kedua di situ sudah ada bagian bagaimana kalian melaporkan. Setelah kalian selesai nanti berdiskusi dengan teman kelompoknya, baru ada sesi yang namanya presentasi. Bisa dipahami ya? Kelompok 1. Kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Dan terakhir kelompok 4. Silakan dipelajari LKPD-nya, kemudian bisa langsung dikerjakan. Kalian bisa menggunakan sumber belajar ya. Contohnya apa? Modul SKI. Bisa dikeluarkan, bisa digunakan untuk mencari bahan referensi. Yang kedua adalah dari video. Ya, saya perbolehkan juga membuka video, misal itu dibutuhkan. Nanti bisa jadi ini nanti kamu cari strategi dakwah Nabi Muhammad ya. Kamu tarik ke sebelah ini mau ambil tentang strategi ketemu
Jika ada kesulitan bisa ditanyakan ya. Ya? Boleh, boleh. Jika kalian ingin mewarnai hasil laporannya, diperbolehkan ya. Mungkin ada anggota kelompok yang suka berkreasi, itu saya perbolehkan untuk menambah hiasan. Jadi sekreatif kalian, tidak menutup kemungkinan harus sama dengan bu guru, tidak, boleh berkreasi. Kelompok 1 bagaimana? Tak wajah kuat kan? Ya Nana, tidak hanya hasil yang akan saya nilai, tapi proses bagaimana kalian komunikasi dengan temannya juga saya nilai ya. Keaktifan kalian ketika diskusi, ketika saling membantu musyawarah untuk mencari jawaban, itu juga ada nilai tersendiri. Sambil menyelesaikan LKPD-nya, silakan kalian menentukan siapa yang akan maju untuk presentasi dari setiap kelompok. Ya. Kelompok 1 semisal 3 orang, kelompok 2 3 orang, kelompok 3 3 orang ya? Hah? Tidak, kumpulan nanti bersama. Ditentukan siapa yang maju sudah siap. Ada moderator, sudah ditentukan siapa yang maju, moderator, yang presentasi. Sambil dipersiapkan yang presentasi, moderatornya siapa. Ya, oke, silakan. Yang pertama maju adalah kelompok 1. Duluan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Dakwah Nabi di Madinah. Saya Syekhina Nuria sebagai moderator, Najian Sari, dan saya Cecilia Komandasari. Strategi dakwah Nabi di Madinah. 1. Mendirikan masjid. Masjid Kuba yang dibangun pada 8 Rabiul Awal dibangun oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Fungsinya sebagai tempat untuk melaksanakan sholat. Nabi dan umatnya juga membangun jembatan yang menghubungkan lembah satu dengan yang lainnya. 2. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar sebagai upaya untuk menumbuhkan ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan masyarakat Madinah. 3. Meletakkan aturan dasar untuk masyarakat Islam. 1. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di Madinah lazim disebut ayat Madinah. 2. Sandaran ajaran Islam selain Al-Quran adalah berupa perkataan,
nafs dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. 4. Mengembangkan pendidikan dan dakwah. Islam menyebarkan berbagai ajaran yang terkandung di dalamnya seperti sejarah, politik, ekonomi, dan muamalah. Banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk mengenal tentang alam semesta. 5. Membangun perekonomian dan perdagangan. Nabi Muhammad yang Islam meninggalkan. Ya, betul. Bisa ditutup? Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3, silakan. Kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Arifan Nur Aini. Saya Rizka Sakti. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul substansi dakwah Nabi di Madinah. 1. Berkomitmen melaksanakan ajaran. 5. Memiliki usaha untuk selalu bergeser dari kondisi yang buruk ke kondisi yang baik, atau dari kondisi baik ke kondisi yang lebih baik. 6. Senantiasa berjihad atau berjuang di jalan Allah dengan mengikuti petunjuk Al-Quran atau Sunnah, bersikap sabar dan tidak berusaha. 7. Merawat dan melestarikan masjid dengan menjaga kebersihan dan menjadi banyak sebagai pusat kegiatan dan peradaban Islam sebagai wujud kehidupan yang Islami. Ada yang mau ditanyakan? Berapa tahun Nabi berdakwah di Madinah? Ya, betul. 4. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan dilanjut kelompok 4. Ya, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai substansi dakwah Nabi di Madinah. Langsung saja materinya akan disampaikan oleh kedua teman saya. Substansi dakwah di Madinah. 1. Komitmen melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari atau menjalankan syariat Islam. 2. Mensosialisasikan sunnah Nabi Muhammad SAW baik dengan cara tausiah atau memberi nasihat, memberikan keteladanan ataupun dengan berdiskusi. 3. Berakhlak mulia kepada sesama manusia seperti kalau menolong dan memberikan manfaat kepada orang lain seperti memaafkan kesalahan orang lain. 4. Melihara silaturahmi dan kerukunan sesama manusia, khususnya kerukunan sesama orang yang melaksanakan rukun Islam atau ukhuwah Islam. Ada yang perlu ditanyakan? Saling menghormati dan tolong-menolong dalam kebaikan. Oke, Saya kira cukup materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun hal yang lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kita evaluasi ya.
Tadi yang disampaikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah tepat. Baik, pertanyaan dan jawabannya sudah benar ya. Jadi applause untuk kelas 10-5. Sekarang kesimpulan, substansi atau isi dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama adalah mengenai apa? Pembinaan akidah. Ya, kemudian pembinaan dari sektor ibadah, muamalah, pembinaan ukhuwah untuk menyatukan kaum muslimin. Ya. Mengenai strateginya, yang pertama apa, yaitu mendirikan masjid. Yang kedua, ya, kaum muhajirin dan kaum ansor. Muhajirin itu yang datang ke Mekah, ansor itu yang menyambut atau yang menolong. Ya. Kemudian meletakkan aturan dasar untuk masyarakat. Saya mengapresiasi untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Sudah bagus. Berani maju, suaranya jelas, lantang, dan tidak grogi ya. Kelompok 1 tadi maju dengan hebat. Kelompok 2 juga ya, penataan bahasanya sudah bagus. Kelompok 3 juga sudah tertata bagaimana menyampaikan, moderatornya, presentasinya. Kelompok 4 juga sudah bagus ya. Tadi suaranya lantang ya, tidak ada yang ngobrol sendiri ketika kelompok 4 menyampaikan pendapatnya. Oke. Sekarang ya, silahkan kalian kembali ke tempat duduknya ya. Silahkan. Yang tadi berkelompok, silahkan kursinya digeser kembali ke tempat duduknya. Presentasi sudah, kemudian kesimpulan sudah. Tahap selanjutnya adalah kita akan penilaian atau asesmen, tapi menggunakan HP. Silakan HP kalian dikeluarkan semua karena penilaiannya adalah menggunakan Google Form. Linknya sudah saya kirim ke grup ya, silakan. Ya, mana? Bisa? Bisa. Saya. Bisa lah. Bisa. Oh, itu cuma silakan. Iya. Iya, punya sama temannya. Bersihkan sendiri itu. Sini, udah. Gimana apa? Sudah, udah. Udah. Iya.
Gimana Abdul? Betul. Iya guys, ada catering. Oh, belum masuk. Penuh. Berapa nilainya? Muncul kan nilainya? Oke, sudah. Sudah? Jangan salah. Ya. Skornya muncul. Harusnya muncul. Belum bisa. Ya udah. Gimana? Ya. Ya, nilainya muncul berapa? Skornya langsung muncul ya, jadi bisa tahu. Ya, berapa? Ya, berapa? Sukses. Berapa nilainya? Itu makanya daripada salah. Berapa? Kamu nilainya berapa? Yang lainnya 6, 8. Enggak, penilaian untuk refleksi. Oke, sudah ya? Oke. Tadi yang belum? Oke, sudah ya? Oke, sekarang kita ice breaking ya. HP-nya bisa diletakkan di meja dulu ya. Ice breaking-nya adalah bersama dengan teman duduknya ya. Kalau saya menyebut angka 1, berarti kalian tepuk tangan sendiri. Kalau angka 2, tepuk tangan dengan teman sampingnya ya. Bilal bisa bertiga. Kemudian kalau menyebut angka 3, berarti tas dengan temannya, tasnya gini ya. Ya. 1, 2, 3 ya. Sambil senyum, tapi jangan tutup kenanan ya. 1, 2, 3. Oke. Coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang versi cepat. 1, 2, 3. Saya dulu ya. 1, 2, 3. Berarti? Nah, saya ulangi. Saya selesaikan dulu kata-kata saya. Silakan kalian ikuti aturan. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sekarang dibalik. 3, 2, 1.
3, 2, 1. Bingung ya? 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan untuk 10 menit. Poin yang penting selanjutnya adalah refleksi. Refleksi ini adalah kalian mengungkapkan tentang pembelajaran hari ini, ya. Menggunakan Google Form lagi, silakan. Ntar saya kirim di grup ya. Ya, refleksi silakan. Ada di grup, baru saya kirim. Silakan kalian mengutarakan perasaan kalian. Bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Materi apa yang menurut kamu sulit? Ya, itu akan jadi bahan refleksi untuk saya juga untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, poin yang tidak bisa ditinggalkan, refleksi. Ada yang kesulitan ini koneksi internet? Tadi penilaian sudah belum? Nilainya berapa? Refleksi. Silakan diutarakan. Silakan diutarakan apa yang jadi kendalamu ketika pembelajaran, perasaanmu, kemudian materi yang sulit, itu yang nanti akan jadi bahan renungan saya sebagai guru pembelajaran untuk selanjutnya. Sudah selesai refleksinya? Oke. Untuk LKPD-nya bisa dikembalikan ke saya lagi, silakan. Ya. Ya. Ya.
Kelompok 3, 2, 1 sudah semua. Ya. Oke anak-anak, tadi untuk penilaian bagaimana? Soalnya sulit enggak? Ada yang mendapat nilai 100? Ada yang mendapat nilai 80? Ya, 80. 60? Oke, berarti kalau pintar semua, tepuk tangan untuk kelas 105. Ya, hari ini kita belajar tentang substansi dan strategi dakwah Nabi di Madinah. Minggu depannya kita belajar apa? Iya, substansi piagam Madinah. Sampai rumah diingat-ingat, berarti pelajaran minggu depan adalah tentang piagam Madinah. Alangkah baiknya jika kalian juga membuka buku pelajaran dulu sebelum pelajaran besoknya. Itu ya, jangan HP aja yang dibuka, tapi buku juga perlu dibuka. Sampai di sini ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup pembelajarannya? Tidak ada? Ya, oke, baik. Saya cukupkan di sini. Terima kasih. Alhamdulillah kalian semangat semua pada siang hari ini. Semangat ya? Semangat ya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.